Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan anugerah Allah untuk istiqomah menjalankan kegiatan rutin kita pada malam Senin ba'da Isya, kajian ilmu fikih, praktek ibadah. Semoga kita semua senantiasa diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak terlambat karena tadi masuk rumahnya juga pada waktu sudah mau Isya, keluarnya sudah iqomah. Ya, namanya terlambat. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah capek gitu. Tadi ada acara, saya mohon maaf. Setelah ini mohon maaf tadi pas nggak acara, datang nggak acaranya pas, tapi sudah takjil di pagi hari. Marilah kita mulai. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus Musannif Syekh Abu Syuja dan para ulama amilin, para masyayikh, guru-guru kita semua. Semoga kita dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun walladzi yubtilu sholata. Kalau di kitab Bapak yubtilu apa yabtulu? Yubtilu. Bisa dibaca yubtilu berarti as-sholata. Bisa dibaca yabtulu aibihi as-sholatu. Ilmu nahwunya gitu. Walladzi yubtilu as-sholata ahada asyara syai'an. Pasal menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun perkara yang membatalkan sholat yang disebutkan di dalam kitab Ghayatut Taqrib ini itu ada 11 perkara. Ada 11 perkara. Al-kalamu al-amdu. Yang pertama adalah ucapan yang disengaja. Omongan yang disengaja. Omongan apa? Omongan-omongan, ucapan-ucapan selain yang berkaitan dengan sholat. Itu yang dapat membatalkan sholat. Telah disebutkan, diterangkan kemarin bahwa di dalam sholat itu urusan qaul atau ucapan itu ada kalanya baca Al-Quran, zikir, dan doa. Berarti selain itu adalah ucapan yang tidak berkenaan dengan sholat. Khususnya ucapan-ucapan yang di situ pada praktiknya adalah menghitopi atau mengomongi orang lain. Itu yang bisa membatalkan sholat. Di sini pula diterangkan secara terperinci ucapan yang membatalkan sholat itu bagaimana? Ada perincian. Idza kana katsiran ay arba'a kalimatin fa aktsaru yubtilu mutlaqan sawaun kana muta'ammidan am nasiyan. Jikalau ucapannya yang selain doa, zikir, dan bacaan Al-Quran tadi itu sampai 4 kata, bahkan lebih jelas membatalkan sholat, baik disengaja maupun tidak. Idza kana qalilan aqalla min arba'i kalimatin urfiyatin
fayubtilu idza kana muta'ammidan. Jika ucapannya itu sedikit. Sedikit itu takarannya kurang dari 4 kata. Kurang dari 4 kata. Secara uruf, itu bisa membatalkan jikalau dengan sengaja. Jadi kurang dari 4 kata, itu bisa membatalkan jikalau sengaja. Masailu fil kalami fi sholat la yubtilu al kalamu al qalilu fi salasi halatin. Ucapan yang sedikit tadi sedikit takarannya adalah kurang dari 4 kata, tidak membatalkan sholat dalam 3 praktek. Ketika ada orang ngucapin ucapan selain yang berkaitan dengan sholat, itu ucapannya itu kok sedikit, takaran sedikit adalah aqalla min arba'i kalimatin, kurang dari 3 kata. Tidak membatalkan pada 3 keadaan. Yang pertama, idza kana nasiyan. Jika orang tersebut melontarkan kata-katanya dalam keadaan lupa. Lupa. Jadi lupa bahwasanya itu dia dalam keadaan nasiyan fis sholati. Dia lupa bahwa dia itu sedang sholat. Atau mungkin latah itu kan tiba-tiba dikagetkan atau ada sesuatu yang kan tiba-tiba ngomong sendiri. Itu selama keucapannya masih dikatakan kurang dari 4 kata, maka di situ tidak batal. Kalau lebih dari 4 kata, maka tidak ada dispensasi. Yang kedua, nanti latah ada sendiri. Ini nasian ini memang dalam kondisi lupa dia. Nanti latah ada sendiri. Yang kedua adalah idza kana jahilan. Yang kedua ketika dia tidak tahu akan keharaman berbicara sedikit di dalam sholat. Oke. Jika dia tidak tahu akan keharaman berbicara di dalam sholat, orangnya masih awam, masih baru mengenal Islam. Jadi bahasanya jahilan, orangnya masih bodoh. Bodohnya atau ketidaktahuannya itu memang dihukumi udzur syar'i, diterima. Kebodohannya itu diterima. Tapi bukan berarti ketika bodoh atau tidak tahu ilmu ini enak-enakan. Artinya enak-enakan berarti tidak mendapatkan hukum, enggak. Karena kebodohan yang mendapatkan dispensasi dari syariat sehingga ibadah tetap sah itu tertentu. Bi angkana qoriba ahdin fil Islam. Orang tersebut baru mengenal Islam. Baru mengenal Islam yang dimaksud ini adalah contoh dia baru masuk Islam. Contoh lagi, dia baru balik. Wong kewajiban untuk sholat itu di saat sudah balik. Nah, pada waktu kewajiban itu dia baru belajar tentang bagaimana caranya sholat. Atau memang orangnya itu dedel. Orangnya itu apa, Bu? Dedel. Dedel itu apa? Lemot. Sudah ngajinya sergap. Alhamdulillah dia memang punya niatan, minimal itu punya niatan dan punya action ingin tahu hukum-hukum yang wajib diketahui. Tapi dia berangkat ngaji nggak masuk-masuk, diterangin apapun juga nggak bisa. Maka itu makdur syar'i. Bebel. Kalau bahasa Jawanya dedel. Lemot, dedel, bebel, lemot. Itu enggak masalah, itu udzur syar'i. Jadi sudah ikut kajian, ikut ngaji, tapi diterangkan enggak paham, itu baru mendapatkan udzur syar'i. Beda halnya kalau memang sudah tidak mau ngaji, tidak mau belajar, malah di situ, mohon maaf bahasanya, mending tidak tahu, maka tidak dihukumi, enggak bisa. Nanti terus bagaimana tentang
persoalan-persoalan kewajiban untuk mencari ilmu dalam Al-Quran maupun hadis. Jangan terus pakai alasan, ngapain sih ngaji? Ngapain sih belajar ilmu? Mendingan nggak tahu, kita tidak mendapatkan hukuman. Mending tidak tahu, sholatnya kita tetap dianggap sah. Nggak bisa. Itu jelas berlawanan dengan Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk terus mencari tahu. Apalagi sudah jelas tolabul ilmi wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu kan jelas. Hati-hati kalau di situ ngomong seperti itu, nanti bahayanya itu mengingkari dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin ali ulama. Bodoh yang termasuk mendapatkan udzur syar'i dispensasi adalah dia itu tumbuh berkembang di suatu daerah yang jauh dari ulama, yang jauh dari orang yang tahu ilmu agama. Jadi nggak ada yang ditanyai dia. Maka dari itu ketika dia tidak tahu dianggap udzur. Tapi sekarang itu kan akses mudah. Tapi kadang membingungkan mana ini ulama yang bisa kita pakai. Oleh karena itu ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim itu dipol-polkan, dikhusyuk-khusyukkan, karena yang dipanggil kiai itu banyak, yang dipanggil ustadz itu banyak, yang dikenal seorang ulama itu banyak. Makanya dipol-polkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada aku jalan yang lurus. Nanti insya Allah umpama mau datang ke pengajian A, ternyata itu adalah tidak orang yang berkompeten. Itu delalah itu dilalah. Dilalah itu dari kata-kata indallah. Indallah orang Jawa bicara dilalah. Seperti Allah. Itu aslinya adalah Allah gitu. Jadi namanya orang Jawa Allah gitu kan. Tapi nggak tahu saya kalau bahasa Betawi itu bahasa Sunda nggak tahu. Jadi kita pol-polkan doa itu supaya kita itu terus terarah. Kebetulan kalau mau datang digagalkan oleh Allah. Asalnya nggak mau datang menjadi datang karena dihayati. Luar biasa doa Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim ini sangat luar biasa sampai diwajibkan, sampai dibaca setiap rakaat. Setiap rakaat. Semua ustadz, semua kiai, semua ulama itu pakainya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Cuma kan kita ingin mencari mana yang lebih benar, utamanya untuk diri kita sendiri. Semoga kita semua selamat dan semoga apa yang kita kaji selama ini memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama. Kalau kita sudah tahu seperti ini, alhamdulillah semua yang ada di sini akalnya normal. Nggak ada yang akalnya nggak normal. Kan normal semua tahu nggih? Tahu kan uang 100.000, 200.000 tahu nggih? Tahu. 50.000 kan tahu. Apalagi urusan dunia sih mudah. Urusan akhirat ini memang harus terhindarkan dari kemaksiatan. Walhasil ucapan yang sedikit kurang dari 4 kalimat itu 4 kata. Jadi kalau bahasa Arab atau bahasa Nawawi itu kalimat. Kalau di Indonesia kan itu kata gitu. Itu memang ada perbedaan seperti itu. Nah, itu tidak membatalkan pada praktek 3. Yang pertama adalah lupa kalau dia sedang sholat. Yang kedua adalah dia dalam keadaan orang yang masih bodoh yang diterima udzurnya secara syariat. Terus yang ketiga adalah idza sabaqa lisanuhu, ketika lesannya keperucut. Keperucut itu tanpa kontrol tadi yang saya contohkan latah tadi. Nah, itu kok yang diucapkan masih kurang dari 4 kata, maka sholatnya tidak batal. Umpama tiba-tiba dicokot
digigit nyamuk atau semut, refleks, gitu kan, umpama. Nah, itu jangan langsung dihukumi batal. Kalau memang di situ memang dia itu refleks, terlepas ucapan yang kurang dari 4 kata itu sholatnya tidak batal. Paham ya? Bagaimana ketika mengucapkan satu huruf? Cuma satu huruf. Tidak membatalkan. Meskipun sengaja, kecuali pada 3 praktek. Yang pertama hurufnya dipanjangin. Dipanjangkan. Tapi ngapain ya kayak gitu ya? Gitu. Atau hurufnya memang memahamkan. Kalau bahasa Arab sih qi. Itu artinya jagalah. Qi, jagalah. Dan kalau dalam bahasa Indonesia satu kata atau satu huruf yang memahamkan itu apa? Hah? Paling ya apa? Kalau kata bahasa Indonesia satu huruf yang memahamkan itu apa? Hah? Ya umpama panggilan orang ya. Ih, namanya memang Rifki umpama. Nah, itu bisa membatalkan. Atau memang tujuannya itu untuk tujuan bermain, tidak fokus di dalam sholat. Itu adalah praktek ucapan-ucapan yang bisa membatalkan sholat. Jadi gini, sholat itu adalah baina musolli wa bainallah. Hubungan khusus antara orang yang sholat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rukun, ada syarat, ada sunnah, dan juga ada perkara yang membatalkan. Artinya ketika orang sholat kok ada perkara yang membatalkan, maka sholatnya batal. Berarti apa? Hubungan dia sama Allah pada waktu itu dia batalkan. Dia pisahkan dirinya dari Allah. Ini kalau Bapak Ibu ini meresapi, tidak hanya dalam fikihnya, sangat mengena. Oh, yang membatalkan sholat itu adalah ucapan yang disengaja, yang tidak berkaitan dengan sholat. Ini bisa memutus hubungan kita dengan Allah pada waktu kita sedang sholat. Ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, jikalau kita sering berkata, berucap yang selain urusan ibadah, selain urusan yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Maka ada dalil yang mengatakan, atau ada perintah yang mengatakan, berbicaralah yang baik atau diam. Jagalah lisan kamu. Ini kalau kita memahami sholat untuk kehidupan kita sehari-hari dengan pendalaman tasawuf, gayanya tasawuf. Dengan pendalaman tasawuf ini bisa untuk pegangan kita dalam menjalani kehidupan. Coba dilihat pada praktek-praktek kemarin, bagaimana posisi tubuh kita di dalam sholat itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan, ada yang dianjurkan, ada yang diwajibkan, untuk semuanya itu menghadap kiblat. Untuk semuanya menghadap kiblat, artinya senantiasalah ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata kita harus benar-benar terus ingat kepada Allah untuk menghadap. Kenapa kok sampai ada takbir yang banyak di dalam sholat, takbiratul ihram, kemudian mau ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud. Kenapa? Karena kita itu harus ingat bahwa Allah itu maha besar, tiada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba diresapi, dimuhasabah sendirian aja, umpama bisa. Kalau ada orang yang lain untuk diajak seperti itu ya malah tambah bagus juga nggak apa-apa. Kenapa sholat seperti ini? Berarti perkara yang batalkan ini harus hati-hati. Seperti ucapan-ucapan
yang tidak ada kaitannya dengan zikir, tidak ada kaitannya dengan doa, tidak ada kaitannya dengan bacaan Al-Quran. Kalau kemudian kita cari nasihat yang lain, berbicaralah yang baik atau dia. Kalau kita berbicara yang buruk, yang dilarang-larang itu akan bisa memutus hubungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hamba sudah diputus oleh Allah, wah, nggak enak. Asli, hidupnya itu kemerungsung, terus gagap semuanya, gelisah, gampang gelisah dan sebagainya. Wal amalu al kathiru, gerakan yang banyak. Wal amalu kathiru, gerakan yang banyak. Termasuk yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Yang dimaksud gerakan yang banyak adalah salah suharokatin walau sahwan bisyarti antakuna mutawaliyatan. Maksudnya di luar gerakan sholat. Ini 3 kali gerakan meskipun dia lupa. Meskipun dia lupa prakteknya itu tiba-tiba ada kucing, tiba-tiba ada apalah yang kemudian mengagetkan dia, terus kemudian dia melakukan 3 gerakan secara mutawaliyah, secara berturut-turut. Ada kucing tiba-tiba geser gitu. Oke. Cara berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Pada waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ini kan boleh tangan di bawah, boleh tangan tetap sedekap. Yang enggak boleh itu kalau di gini-gini. Apalagi sampai 3 kali. Itu bisa membatalkan sholat. Harus hati-hati. Kecuali bagian anggota tubuh yang dianggap berapapun gerakannya itu dianggap gerakan satu atau tidak dianggap gerakan. Contoh, getaran jantung kita. Ini nggak jelas juga membatalkan, jantung kita mandek, disuruh mandek malah mati. Gitu. Terus kemudian kedipan mata. Kedipan mata kok meskipun 3 kali, 10 kali, 20 kali itu nggak membatalkan. Dan pergelangan tangan ini, jari-jari atau bagian tangan yang berada di pergelangan tangan. Ini umpama gini-gini selama nggak ada niatan bermain tuh. Ini tidak dianggap banyak gerakan. Makanya kalau kita ngukur, apa bahasa ngukur itu? Garuk ya. Garuk, kalau gini boleh banyak. Gatal ya, ini boleh banyak. Kalau gini nggak boleh. Nah, kalau gini boleh. Gatal gini, jari-jarinya digerakkan terus karena gatal ya. Berapapun gerakannya, kalau cuma jari-jarinya ini tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Atau satu gerakan yang keras. Niatnya mau menghalangi orang lewat di depannya. Tapi gerakannya keras, gini aja. Nah ini ya niatnya bagus, tapi membatalkan sholat karena ya cuma galang ya gini aja lah atau gimana. Monjok gini ya, ini kan termasuk gerakan keras. Makanya kalau kurang dari 3 gerakan berturut-turut itu masih tidak membatalkan sholat. Bahkan dianjurkan kadang ketika ingin menutup soft. Saya juga kalau di pesan ada memang praktek yang di situ jika soft depan kosong itu ya jalan, tapi ya jalannya tidak berturut-turut 2 atau satu-satu, kemudian merapatkan softnya itu. Atau pada waktu praktek jamaah kan juga gerak ketika asalnya imam sama makmum. Ketika imam sama makmum, imam di sini, makmum di sini, ya kan? Imam di sini, makmum di sini. Ini sholat. Ada yang bisa menjadi artis? Mas Budi, sini Mas Budi. Yang muda mana ini? Yang muda ini. Kecapean gimana? Iya.
Mas Budi jadi imam. Ya. Mas Budi di sini, saya di sini, ya. Udah sholat, udah di dalam sholat. Nah, di dalam sholat, kemudian tiba-tiba datang orang kan? Nah, datang orang di belakang, kita nggak boleh langsung ke belakang, kecuali dirinya itu sudah takbiratul ihram, menunggu dia takbiratul ihram terlebih dahulu. Baru setelah takbiratul ihram, kemudian kita mundur. Nah, mundur terus mepet, dia juga mepet. Seperti itu. Jadi bukan mundurnya sembarangan gini ya, ini batal nanti malahan meskipun niatannya untuk merapatkan shaf. Kadang ada yang salah kaprahnya itu belum sampai ini takbiratul ihram sudah mundur terlebih dahulu. Jadi prakteknya itu dipastikan dulu makmum yang baru datang ini sudah masuk dalam keadaan sholat. Nah, seperti itu. Silakan Mas Budi duduk lagi. Duduk lagi, jangan jauh-jauh. Wal amalu al kathiru, amal yang banyak atau gerakan yang banyak. Ini juga kalau kita tasawufi juga bisa. Jadi gerakan yang banyak pola, banyak tingkah itu bisa memutus hubungan dia atau menjauhkan hubungan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tingkah, banyak pola yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga harus hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Wal hadasu il asghar wal akbar, hadas kecil maupun hadas besar. Di pertengahan sholat kok kentut, disengaja maupun tidak. Disengaja maupun tidak, maka pada praktek seperti itu sholatnya batal. Kemudian bagaimana ini baiknya nih? Sebelum sholat itu sudah ngempet, apa bahasa ngempet itu? Menahan kentut. Jamaah sudah diikomai, dia tiba-tiba mau kentut atau mau kencing atau mau BAB. Yang lebih baik bagi dirinya adalah menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu. Kentutkan, kencingkan, BAB-kan. Meskipun di situ tidak mendapati jamaah. Jikalau sebelum sholat terjadinya itu. Karena mudafa'ah atau di situ menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB itu suatu perkara yang makruh di dalam sholat. Tuntaskan, jangan kemudian menggebu-gebu mengejar jamaah karena jamaah 27-25, oh itu malah sholatnya full kemekruhan. Kecuali tiba-tiba ada hal itu datangnya di tengah-tengah sholat. Di pertengahan sholat tiba-tiba mau kentut. Di pertengahan sholat tiba-tiba mau pipis, mau BAB. Nah ini ditafsil karena sudah terlanjur di dalam sholat. Ini ditafsil. Jikalau dia masih mampu menahan dan tidak menimbulkan doror, tidak menimbulkan dampak penyakit pada dirinya, maka sebaiknya ditahan sampai selesainya sholat. Karena sudah terlanjur, sudah masuk dalam pelaksanaan sholat. Kalau memang menimbulkan doror, menimbulkan penyakit dengan ilmu medisnya, maka di situ sebaiknya dibatalkan sholatnya. Karena dia akan menimbulkan doror bagi dirinya, menahannya tadi. Jadi kalau sebelum sebaiknya dituntaskan. Kalau sudah terlanjur masuk, sebaiknya ditahan jikalau tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya. Kalau menimbulkan bahaya, maka sebaiknya ditahan. Wa hudusun najasati, dan datangnya najis. Ai alladzi la yu'fa anha. Najis yang tidak dimakfu. Najis yang tidak diampuni oleh syariat.
Kecuali pada praktiknya ada najis yang dimakfu. Contohnya apa? Najis yang dimakfu di dalam sholat. Darah bisul, darah jerawat tiba-tiba meledos. Okay. Darah nyamuk termasuk. Darah nyamuk itu juga makfu. Yang tidak makfu bangkainya. Yang tidak makfu itu bangkainya. Umpama bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu ada nyamuk, mati. Ini kalau darahnya makfu. Tapi yang tidak makfu itu adalah bangkainya. Kalau enggak jatuh ya di situ berarti sholatnya batal. Paham nggih? Jadi umpama pertengahan jalan tiba-tiba bisulnya meledos, jerawatnya meledos. Baik itu berupa darah atau berupa nanah atau berupa air kena nyamuk lontong kemudian meledos, itu termasuk perkara najis. Sekali lagi, darah-darah itu termasuk perkara najis, tapi dimakfu di dalam sholat, tidak membatalkan sholat, baik di tubuh maupun di pakaian, aman. Nah, kalau najis yang nggak dimakfu, telek cecek, kotoran, cicak, jatuh, umpama kita tidak bisa langsung membuangnya karena memang basah, maka dapat membatalkan sholat. Wankisyaful aurati, dan terbukanya aurat secara sengaja. Terbukanya aurat secara sengaja, kemarin sudah diterangkan, hati-hati kalau bapak-bapak, berarti kalau pakaiannya itu apa itu namanya terbuka bagian dadanya, nggak pakai dalam, kaos dalam, terus kemudian apa itu namanya sarungnya itu di bawah pusar, itu kalau gini kan kelihatan. Dan kemudian bapak-bapak yang pakai celana, kemudian pakai kaos, sholatnya atau pakai pakaian yang nyetrit, ruku atau sujud, ada sungai di tengah, itu juga bisa membatalkan sholat. Ibu-ibu juga hati-hati kalau pakai mukena, pada waktu sujud ternyata mukenanya ketarik sehingga bagian kakinya itu kelihatan, atau mukena yang tidak langsungan pada waktu gini kelihatan bagian sininya, itu bisa membatalkan sholat. Kalau tiba-tiba terbuka sendiri karena angin semisal, kemudian kita bisa menutupnya secara langsung, maka itu tidak membatalkan sholat. Kita sholat tiba-tiba ada angin bus, kemudian sarungnya bapak-bapak ini nyingkap, sarungnya nyingkap, nggak pakai celana, nggak pakai celana. Nah, itu kalau bisa langsung menutupnya, itu nggak batalin sholat karena tidak disengaja, meskipun ibu-ibu yang di belakang umpama dia tertawa, malah ibu-ibu yang batal sholatnya, ya, maka ibu-ibu yang batal sholatnya. Wa taghyirun niyati, dan merubah niat. Yang dimaksud di sini bukan merubah niat yang seperti kita contohkan kemarin, bukan masalah kemudian kita sholat apa itu namanya, asalnya sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat karena jamaah sudah diiqomah, enggak. Ini merubah niat, contohnya punya niatan keluar dari sholat, atau dia punya niatan kalau nanti ada tamu saya membatalkan sholat. Dengan sendirinya niat tersebut, sholatnya langsung batal. Oke. Nanti kalau ada tamu saya batalin sholat, nanti kalau hujan saya batalin, nggak usah nunggu hujan. Dengan ada niatan gitu saja langsung batal. Paham nggih? Jadi nggak nunggu hujan, nggak nunggu yang ditaklekan tadi. Nah, kadang setelah mendengar kata seperti ini, itu kita was-was, timbul was-was. Tiba-tiba ada suara dari dalam dada kita. Nanti tak batalin gitu. Selama suara tersebut tidak kita kontrol, itu berarti bukan dari hati kita, tetapi was-was. Jangan dihiraukan. Dan jangan dibatalkan sholatnya, itu gangguan setan atau nafsu kita. Jangan dihiraukan. Terus sholat selama tidak kita kontrol, tiba-tiba timbul sendiri. Pokoknya yang tiba-tiba timbul di dalam hati. Kadang orang ngaji fikih, setelah dapat kepahaman, kadang suara hati ini timbul sendiri. Tadi sudah niat apa belum ya? Tadi sudah rukuk apa belum ya? Tadi batal apa enggak ya? Itu timbul sendiri kadang. Nah, itu namanya berarti bukti naik level. Bukti naik
level kalau bisa melewati. Kalau sebelum dapat keterangan seperti itu atau seperti ini enggak digitukan oleh setan. Wastidbarul kiblati dan membelakangi kiblat jelas. Ini biasanya dicontohkan, contohnya adalah pada waktu salam sampai sini. Dadanya itu sampai ke samping. Itu juga dapat membatalkan sholat. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum yang banyak. Kalau banyak jelas batal. Kalau sedikit makannya sisa daging kebuli, gitu. Sisa daging kebuli. Ini kalau tidak disengaja, dan tidak tahu keharamannya ini nggak masalah. Tapi kalau disengaja ya bisa membatalkan sholat. Wal qahqahatu dan tertawa yang sampai timbul suara. Cekikian bahasanya. Tertawa yang sampai timbul suara. Kalau dehem gitu, okay. Kadang kan ada orang tidak bisa mengucapkan, tidak bisa melafalkan kecuali dehem gitu kan. Maka diterangkan bahwasanya ketika dehem, jikalau untuk membaca lafaz-lafaz atau kalimat atau zikiran yang wajib, maka diperbolehkan meskipun keluar kata. Meskipun keluar kata, itu mau baca Al-Fatihah karena tersendat gitu ngomongin, itu nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi selama memang di situ ada riak atau ada kotoran yang di dalam dan sulit ketika tidak didehemkan sehingga timbul suara, itu tidak menjadi masalah ketika didehemkan. Waridatu dan murtad, jelas kalau di pertengahan sholat itu dia murtad, baik murtad secara praktek di hati, dia sudah tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ sholatnya ya batal dan dia keluar dari agama Islam. Selama itu dia kontrol suara hati tersebut, tapi tiba-tiba kalau keluar sendiri, ini hati ini sangat banyak penghuninya ini. Keluar sendiri. Orang belajar fikih itu, ini godaannya itu tadi. Maksudnya tes-tesannya, ujiannya itu tadi. Was. Tapi harus terus dipelajari. Makanya dalam fikih itu kalau tiba-tiba ada suara-suara timbul sendiri di dalam hati setelah kamu dapat keterangan tentang ilmu-ilmu fikih, itu jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Ketika timbul sendiri, dah biarin aja. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sebelum kita memang sudah fokus, itulah memang kenyataan praktek yang benar menurut kepahaman kita. Sekali lagi, ketika ada was-was jangan dihiraukan. Kok dituruti, maka seperti itu terus. Nah, tapi timbulnya was-was ketika pada orang timbul was ini ya bukti dia paham tentang ilmu. Faslun wallahu alam bishawab. Ini sudah capek ini kaki-kakinya ini. Ada pertanyaan pesat dari ya silakan. Ya. Ya. Itu kalau apa itu namanya? Tadi kan kalau bersin terus kemudian timbul suara, kalau bersinnya memang tidak, contoh bersinnya tidak disengaja. Artinya tiba-tiba bersin kan ada, kemudian timbul suara, maka ikut yang tadi, sabul lisan, keperucut. Atau memang kalau tidak bersin, dengan timbul suara tersebut kita tidak bisa membaca bacaan yang ada di dalam sholat, maka itu nggak masalah. Tapi kalau memang dibersin-bersinkan, nah itu yang jadi masalah. Gitu loh Bu. Jadi kalau mau bersin tidak bisa menahan, ada kalanya refleks, berarti masuk yang tadi, bahwasanya ucapan yang sabkul lisan tiba-tiba keluar tanpa ada pengendalian sebelumnya, maka nggak masalah. Atau memang kalau nggak dibersinkan, kita tidak bisa melanjutkan bacaan, itu juga nggak masalah. Yang jadi masalah sebenarnya nggak harus amat bersin,
tapi bersihkan. Itu yang jadi masalah. Artinya bisa membatalkan sholat jika keluar huruf-huruf dari bersihnya itu atau kalimat kata dari bersihnya. Ada pertanyaan lagi? Sebentar Pak. Silakan Bu. Terima kasih. Ketika kita sholat, kemudian ada anak, siapapun cucu atau siapapun anak yang lain, maka kita diperbolehkan menggeser selama di situ tidak 3 gerakan yang berturut-turut. Nah, harus hati-hati Bu. Tidak 3 gerakan yang berturut-turut diambil dikit, nggak apa-apa. Umpama di situ bangun dari sujudnya atau duduknya itu agak lama, nggak apa-apa. Itu diminggirkan dulu, nggak masalah. Yang penting tadi tidak gerak 3 kali berturut-turut dari anggota-anggota yang dianggap gerakannya itu besar. Itu Bu. Silakan. Ada lagi ibu-ibu mungkin? Ayo ibu-ibu. Cukup? Juga capek Bu yang udah tampil tadi di panggung. Silakan. Ya. Dalam penjelasan tadi itu satu gerakan itu kan berbeda. Kalau ini gerakan tandus, ada 2 kegiatan tandus, ucapan dan gerakan. Misalnya dalam sholat tidak ada binatang tanpa sadari kan, yang geraknya ucapannya yang gerakannya itu. Berarti satu kali gerakan itu ada 2. Nggak mesti harus gerakan 4 gitu ya. Atau memang hitungan gerakannya itu jadi ada ucapannya dan ada gerakannya. Hitungannya seperti apa dengan jumlah kalimat. Jadi ucapan sama gerakan itu hitungan sendiri-sendiri. Itu hitungan sendiri-sendiri. Ketika di situ ada praktek yang bersamaan, tetapi ketika dihitung itu ternyata tidak sampai dengan batasan yang tadi, maka tidak jadi masalah. Nah, karena itu sudah merupakan gerakan ada hitungannya, kemudian ucapan juga ada hitungannya. Kok tiba-tiba bareng ketika ditotal umpama sampai ada ini 2, ini 1 atau ini 2 sama-sama 2, itu ya masih dianggap sedikit karena sudah haitsunya atau seginya itu beda-beda, sisinya itu beda-beda. Masih dianggap sedikit seperti itu Pak. Cuma kan tadi pada praktek yang kata ucapan kurang dari 4 kata itu kan apakah dia lupa di dalam sholat atau dia tidak tahu keharamannya, dan yang terakhir dia memang keperucut terlepas suara tanpa dia kontrol. Nah, gitu. Pernah nggak Bu seperti itu? Sampai lupa di dalam sholat. Apa Pak? Refleks. Kalau refleks pernah mungkin, sabkulisan bahasanya. Kalau refleks mungkin pernah ada kucing ke dalam sarung, gitu kan. Itu nggak batal loh. Kalau tiba-tiba itu nggak batal. Cukup Bapak-bapak? Ibu ada yang enggak? Tadi kan dalam sholat itu kan baca Quran, kemudian zikir dan doa. Nah, kadang-kadang kita ini di sujud terakhir itu kan suka melamakan sujud untuk berdoa. Cuma yang umpamanya doanya itu bukan doa berbahasa Arab, nggak diperkenankan dari. Diperkenankan kalau di hati. Tapi tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Diperkenankan ketika di hati. Karena kalau dalam sholat bagaimanapun bahasanya harus bahasa surga dengan bahasa Arab. Walaupun itu doa, tapi bahasa Indonesia di hati. Di dalam hati. Selama di dalam hati. Jadi ada 2 posisi di mana doa itu sangat mudah untuk diijabah oleh Allah pada waktu sholat, sujud terakhir, sama sebelum salam. Sujud terakhir sama sebelum salam. Itu
ada keterangan dari para ulama yang menerangkan itu adalah posisi-posisi di mana kita itu kalau berdoa mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan keyakinan yang kuat. Ya, dengan keyakinan yang kuat. Cukup ya? Kita lanjut di samping bagi yang lanjut. Kalau yang capek mau istirahat ya, monggo. Ibu-ibu cukup? Cukup ya? Mari kita tutup kajian pada malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.